Jika sebuah koil diberi tegangan DC ya, maka pada koil itu akan timbul magnet yang sangat kuat ya. Magnet itu bisa ditambah kuatnya dengan menambahkan inti pada tengah-tengah gulungan kawat. Hanya saja tegangan DC yang diberikan itu tidak bisa melewati atau tidak bisa diinduksikan kepada gulungan kawat lainnya. Berbeda dengan kalau diberikan tegangan bolak-balik. Jadi kita akan coba memberikan tegangan bolak-balik kepada sebuah gulungan kawat. Ini adalah sumber tegangan yang kita akan berikan kepada gulungan kawat buat dia kurang lebih 1 volt ya. Ini 1 volt, kemudian frekuensinya 1000 Hz. Kalau gulungan kawat itu reaktansinya atau tahanannya itu terlalu kecil ya, atau dia cukup kecil, maka tegangan 1 volt ini akan terpengaruh ya. Dia akan terbebani sehingga tegangannya akan turun. Kumparan ini atau gulungan kawat ini induktansinya 300 mikrohenry ya kurang lebih tadi. Kita lihat dia harusnya 1 volt ya, tapi ternyata dia drop karena gulungan kawat ini induktansinya kecil ya, cuman 337 ya mikrohenry kalau nggak salah. Tapi kalau kita berhenti, kita lihat apakah dia berubah. Nah, dia setelah kita berhenti dia naik ya, meskipun tidak full, berarti dia masih nilainya masih di bawah 50 ohm ya, karena impedansi generator ya, kita gunakan sumber listriknya ini impedansi outputnya ya, atau tahanan outputnya itu 50 ohm. Jadi berarti reaktansi ya, atau nilai AC resistan dari gulungan kawat ini dia di bawah 50 ohm. Ini kelihatannya mungkin panas ya, makin turun. Setelah kita coba, dia tegangannya makin turun ya, karena induktansinya kurang kuat. Coba kita ganjel ya, apakah pengaruh. Ganjel naik dikit ya, kita ganjel supaya nggak lari-lari. Nah, sekarang kita akan coba apakah kalau diberi gulungan kawat dia akan tegangannya bisa pindah ke gulungan kawat yang sebelah, atau bisa menginduksi ya, bisa mempengaruhi gulungan kawat lainnya. Nah, ini kita lihat. Nah, kita pindahkan meternya yang lebih rendah, 191 milivolt. Jadi ada perpindahan atau ada induksi ya, yang mempengaruhi gulungan kedua ini. Gulungan kedua ini gulungannya lebih sedikit ya, jadi hasilnya juga lebih kecil. Jadi berbanding lurus ya, kalau di sini 100, kemudian di sini 15 ya, di sini 1000 milivolt, di sini 150 milivolt. Ini trafo yang menggunakan inti terbuka ya. Jadi intinya terbuka. Jadi dia dari sini dia menginduksi ke sini. Kita bisa lihat. Jadi kalau kita jauhkan makin kecil karena dia medan magnetnya juga makin lemah. Jadi kalau kita dekatkan dia akan makin besar ya. Karena medan magnetnya itu mencakup bidang yang cukup
luas. Jika jumlah lilitan input atau lilitan primer lebih banyak dari lilitan output atau sekunder, maka trafo seperti ini masuk pada kategori trafo step down karena tegangan sekunder akan lebih rendah dari tegangan primer. Kemudian bagaimana kalau kita gunakan inti tapi yang tertutup ya, inti yang beda. Kita akan lihat apa pengaruhnya kalau kita gunakan inti yang tertutup. Kita gunakan inti tertutup. Di hasilnya trafonya sinyalnya makin besar. Jadi 1:3. Kita lihat tegangan inputnya berapa. Kita lihat sini 1000 atau 1 volt, 1,028 volt ya. Kita taruh sini. Nah, ini gulungannya ya 343. Nah, ini kalau dikalikan jadi kurang lebih sepertiga gulungannya jumlahnya sepertiga menghasilkan tegangan yang sepertiga. Nah, kemudian kalau ini kita balik tegangan inputnya, tegangan kita balik, terus outputnya kita ambil. Jadi ternyata dia lebih dari 2 volt ya. Inputnya 1 volt, dia menghasilkan tegangan yang lebih dari 1 volt. Jika jumlah lilitan input atau primer lebih sedikit dari lilitan output atau sekunder, maka trafo seperti ini masuk pada kategori trafo step up karena tegangan sekunder akan lebih tinggi dari tegangan primer. Jadi trafo bekerjanya seperti itu. Kemudian apakah trafo ini punya pengaruh terhadap sekitar ya? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.